Di balik kemajuan sebuah daerah, ada kerja keras yang jarang terlihat di balik meja-meja kebijakan. Salah satu contoh nyata datang dari Kabupaten Muaro Jambi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, Muaro Jambi mencatatkan prestasi luar biasa dalam sejarah pengelolaan keuangan daerah. Tidak tanggung-tanggung. Sebanyak 11 kali, Pemkab Muaro Jambi meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, RI. Ini bukan sekadar penghargaan tahunan. Ini adalah bukti konsistensi, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang patut menjadi contoh. Lalu seperti apa tantangan dihadapi BPKAD Muaro Jambi? Simak bincang-bincang dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Muaro Jambi, Bapak Alias hanya di podcast Tribun Jambi. Selamat siang pemirsa, kita jumpa lagi di acara program Mojok Tribun Jambi. Nah, siang hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang menarik dari Kabupaten Muaro Jambi. Narasumber ini akan memaparkan terkait soal aset, keuangan daerah, dan yang terbaru kemarin, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan 9 kali berturut-turut penilaian WTP atau wajar tanpa pengecualian dan 2 kali WTP, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, siang hari ini kita akan menghadirkan narasumber sebenarnya masih muda ya Bang. Iya. Kalau di rambut aja ini. Iya, rambut aja. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Bang Alias. Ya. Oke. Selamat siang Bang Alias. Siang Mas. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya siang-siang panas tapi di dalam adem ya Bang. Bang Alias, ini sebagai Kepala BPKAD. Nah, seperti kita ketahui bahwa Muaro Jambi ini 9 kali berturut-turut. Ini kan sebuah capaian yang besar, Bang. Apalagi dalam kondisi saat ini, terakhir waktu ini adalah masalah banyak sekali di Muaro Jambi ya Bang. Tapi ternyata Muaro Jambi mampu mendapatkan penghargaan WTP. Nah, penilaian WTP, maaf. Bisa dipaparin Bang, 11 kali itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian cara pengelolaannya seperti apa tuh Bang? Begitu Bang. Oh izin Mas, baik. Tentunya merupakan suatu kehormatan bagi kami selaku Kepala BPKAD Muaro Jambi diundang pada acara yang mungkin menurut kami ya sangat artinya momentum yang pas untuk menggambarkan terkait dengan kondisi keuangan pengelolaan Kabupaten Muaro Jambi. Dan pada kesempatan ini disampaikan Mas bahwa pemerintah Kabupaten Muaro Jambi itu sudah mendapatkan opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut. 11 kali ya, artinya 9 kali berturut-turut. Dari tahun 2015 sampai tahun terakhir kemarin 2024 begitu. Kemudian 2012, 2013 juga secara akumulasi tentunya sehingga total akumulasi sebanyak 11 kali gitu. Jadi artinya begini Mas, ada perbedaan mendasar antara pengelolaan keuangan di bawah tahun 2000 dengan di atas 2000 begitu. Di bawah tahun 2000, artinya sebelumnya kita hanya merupakan pengelolaan aset di Kabupaten Muaro Jambi ini hanya dikelola oleh bagian, dalam hal itu pada tahun 2010 sampai 2014 sebagian perlengkapan begitu. Kemudian itu juga ada namanya bagian keuangan. Kemudian pada periode zaman Cik Buru dulu, tahun 2014 kita diterbitkan terkait dengan Perbuk dan Perda terkait dengan perubahan struktural begitu. Artinya antara bagian perlengkapan dan bagian keuangan tadi dikompilasikan, digabung menjadi namanya BPKAD. Sehingga kita artinya mulai per 1 Januari 2015 sampai dengan sekarang kita BPKAD namanya begitu. Terus kemudian tentunya di tengah-tengah pengolahan seperti ini, penggabungan ini merupakan ada dinamika yang harus kita ketahui ya kan, artinya ada persoalan-persoalan tertentu yang memang harus disikapi. Tapi alhamdulillah berkat sinergisitas antara BPKAD selaku pengolah keuangan, selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan teman-teman OPD dengan kerjasama yang baik yang terjadi selama ini, ya alhamdulillah kita bisa mempertahankan opini kita. Dan sebagai tambahan juga nih Mas, bahwa untuk tahun 2020 itu ada penerapan namanya SIPDRI, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan kita salah satu daerah yang merupakan percontohan di Provinsi Jambi ditunjuk oleh
Dirjen Bina Keuangan Daerah begitu. Dan alhamdulillah dengan sistemnya Waru SPD ini, dengan semua pengolahan keuangan yang serba transparansi, akuntabel dan sifatnya terbuka, kita bisa mempertahankan sampai dengan posisi hari ini, begitu Mas. Sebenarnya apa sih Bang PR dari apa ya, tantangan terbesar di BPKAD dalam mengelola aset daerah, aset keuangan daerah ini? Kan Muaro Jambi sangat luas Ya. dan asetnya juga terpencar-pencar juga, keuangan juga. Sebenarnya tantangannya seperti apa Bang? Kalau yang namanya pengolahan aset ini Mas, gampang-gampang susah ya. Artinya di satu sisi kebiasaan kita bukan hanya di Muaro Jambi, tapi seluruh persoalan yang ada di seluruh Indonesia bahwa kita hanya bisa merencanakan melakukan pengadaan barang. Tapi terkait ketika kita berbicara terkait dengan pemeliharaannya, pencatatannya, itu mulai terkendala begitu. Dan alhamdulillah kita di PMK Muaro Jambi kita menggunakan aplikasi namanya SIINDAH terkait pengolahan aset. SIINDAH itu informasi, sistem informasi pengolahan aset daerah begitu. daerah. Sehingga dengan harapan kita dengan menggunakan aplikasi ini semua sudah tersistem. Artinya ketika nanti ada pemeriksaan nanti ya bisa mengambil data dari SIINDAH tadi sehingga apapun kebutuhan-kebutuhan dalam pemeriksaan juga artinya bisa ditarik data secara ringkas di situ Mas. SIINDAH itu hanya di Muaro Jambi atau di daerah lain juga ada Pak? Kita ini khusus hanya Muaro Jambi begitu. Abang yang kebetulan waktu itu Kabid Aset saya namanya Mahali, sekarang dia sebagai ketua umum, dia pada saat itu melaksanakan di Klapim 3 sebagai proyek perubahan dia begitu. Dan pada saat ini kita kembangkan terus sehingga memang ketika memang ada mensrea yang bisa dikembangkan dalam rangka untuk pengolahan aset Kabupaten Muaro Jambi untuk lebih baik ke depannya Mas. Begitu. Dan ketika diaplikasikan berhasil. Ya. Ya. Kemudian ini Bang, ada nggak aset-aset yang saat ini masih menjadi persoalan di Muaro Jambi, Bang? Kita artinya begini, Mas. Kita itu rutin per 3 bulan ada namanya monitoring evaluasi dari MCP KPK begitu. Dan pada saat monitoring itulah kita sampaikan kepada teman-teman KPK melalui inspektorat bahwa yang menjadi persoalan-persoalan kita di Kabupaten Muaro Jambi itu kita sampaikan sehingga nanti ketika nanti lakukan evaluasi beberapa bulan ke depannya kita akan dikejar terkait dengan untuk melakukan penyelesaian terhadap aset-aset bermasalah. Dan alhamdulillah juga kita dari beberapa komponen ataupun uraian yang kita sampaikan kepada KPK kita bisa menyelesaikan tepat waktu begitu. Terakhir kami sampaikan Mas kemarin yang terkait dengan lapangan Laksodano itu salah satu disampaikan laporan aset bermasalah dan alhamdulillah sekarang sudah ingkrah, itu sudah berada di penguasaan kita begitu. Kemudian juga yang di juga Mas di stadion lapangan bola Sepadan Bumi juga kemarin kan ada persoalan dengan Umari dan alhamdulillah juga sudah ditibakan provinsi sudah selesai juga Mas gitu. Berarti artinya PR-PR ini sebenarnya di tahun 2025 itu sudah terselesaikan semua ya? Sudah diselesaikan? Hampir terselesaikan. Masih ada tapi masih ada persoalan sedikit tapi insya Allah kami yakin ke depan juga pasti bisa segera kita anukan di atas 90% ya Bang? Iya. Oke, Bang. Kemudian selain aset yang tersebar aset milik Pemda, kemudian kalau untuk memantau aset misalkan di kecamatan, kelurahan itu apakah sebenarnya itu juga termasuk dalam pantauan BPKAD, Bang? Jadi perlu saya sampaikan di sini Mas, dalam rangka pengolahan keuangan itu, pengolahan keuangan daerah artinya di kepala dinas atau kepala UPD dia di samping tugasnya sebagai pengguna anggaran juga melekat sebagai pengguna barang. Artinya teman-teman kepala OPD punya kewajiban untuk menjawab untuk melakukan pengawasan terhadap aset-aset yang penyataannya di bawah mereka begitu. Ya kan? Ya. Kami BPKAD hanya sekedar koordinasi ketika memang dibutuhkan terkait dalam rangka untuk pengolahan aset itu kita akan memberikan pendapat ataupun masukan kepada kawan-kawan OPD sehingga bisa untuk melakukan penyatatan ke depannya terhadap aset mereka, Mas. Ini mungkin pokok bahasan yang berbeda Bang, soal efisiensi ini Bang. Kita tahu bahwa seluruh daerah di Indonesia terkena setelah ada kebijakan itu harus melakukan penyesuaian. Nah, termasuk mungkin 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Salah satunya Muaro Jambi. Nah, Bang Alyas, yang dilakukan di Muaro Jambi seperti apa Bang terkait efisiensi anggaran ini Bang? Memang Mas, artinya kondisi keuangan di tahun 2026 ini di tengah isu-isu yang artinya banyaknya belanja-belanja monitor yang harus kita penuhi juga
seperti kita baru kemarin keluar impres, kemudian SE terkait dengan efisiensi, dan kita pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ya mau tidak mau suka tidak suka juga harus menindaklanjuti Mas begitu. Dan kita melalui arahan dari Pak Bupati, kita sudah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka efisiensi dimaksud begitu. Dan kita kemarin mengalokasikan kurang lebih hampir 117 miliar. Dan pada perubahan nanti insya Allah kita akan alokasikan kembali kepada OPD pemangku sesuai dengan klasifikasi pengelompokan terhadap hasil efisiensi. Pertama terkait dengan infrastruktur, kemudian juga pendidikan, kesehatan, dan terkait dengan ketahanan pangan begitu Mas. Artinya di 3 wilayah itu sebenarnya terkena apa ya? Boleh dikatakan dampaknya ya Bang, Iya. sebenarnya. Kalau untuk ininya Bang, di bidang-bidang lain kayak semacam mungkin pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, apakah juga terkena dampaknya Bang? Sebenarnya untuk pengelola kegiatan terutama di bidang kesehatan, kemudian pendidikan, infrastruktur, artinya salah satu mandatori yang diwajibkan dalam rangka untuk efisiensi itu nanti dialokasikan kembali untuk kegiatan-kegiatan sifat pendukung begitu Mas. Oh, oke. Artinya hasil efisiensi kita masalah 17 miliar, ya kan, kita kembalikan kepada OPD pemangku tadi saya sebutkan tadi itu sesuai dengan skala prioritas mereka begitu. Dan itu kemarin sudah diasistensi oleh Pak Bupati, sehingga insya Allah nanti pada APBD perubahan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2025 ini kita alokasikan kembali kepada OPD dimaksud sehingga bisa segera dinikmati oleh masyarakat Mas. Dikembalikan ya, seperti itu. Oke Bang. Bang, mungkin untuk penutup Bang Alias, apa yang ingin disampaikan Bang Alias terkait dengan apa ya, pengelolaan aset, keuangan, terutama di daerah Muaro Jambi Bang. Silakan Bang. Tentunya pada kesempatan ini ingin saya sampaikan terus kepada seluruh teman-teman pengelola keuangan dan aset di Kabupaten Muaro Jambi bahwa terus kita jalin sinergisitas, kerjasama yang baik, terus tingkatkan kemampuan, terus tambah wawasan, dan kita insya Allah dalam hal BPKAD akan terus mensupport kawan-kawan apapun persoalan lapangan terkait dalam rangka peningkatan SDM kapasitas kita sehingga kita bisa terus untuk mempertahankan opini WTP dan rangka untuk transparansi pengelolaan keuangan sehingga persoalan-persoalan ke depan bisa kita lebih maksimalkan dalam rangka untuk mempertahankan opini kita. Sudah sangat sayang, kita sudah 9 kali turut. Insya Allah tahun depan kita akan kembali pertahankan sehingga opini yang ke-10 dengan harapan tentunya ke-10 itu Mas, itu akan diserahkan di Menteri Keuangan begitu di Jakarta. Ini sebagai reward penghargaan kepada kita semua. Mari sama-sama kita untuk mengembangkan wawasan kita dalam rangka untuk pengelolaan keuangan di Pemkab Kabupaten Muaro Jambi ke depannya. Demikian Mas. Tribuners, demikian wawancara kita dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Bang Alias. Kita akan bertemu lagi dengan narasumber-narasumber lainnya dengan tema yang tentu tidak kalah menariknya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.